Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2271 situasi baru di dunia spiritual. Sesampainya di sisi Vico dan Kali, Abi dan Gloria berduka atas kehilangan Willow, sekali lagi mengalami kerugian di antara spesialis mereka. Sekarang, hanya Vico dan Aurae yang masih hidup di antara individu level 100 yang berada di dunia spiritual sebelum perang dimulai. Jumlah ahli di planet ini telah menurun drastis hanya dalam beberapa tahun, mencapai titik saat ini di mana situasi mereka masih sangat serius meskipun ada kemenangan hari ini. Berapa banyak lagi dari kita yang akan jatuh sebelum perang selesai? Abi bergumam ketika dia melihat pertempuran demigod di pinggiran area itu telah berhenti dengan kemunculan Kali dan melarikan diri dari musuh terakhir dewa. Itu akan berubah, Yang Mulia, komentar Kali pada Abi. Sekarang hanya ada satu musuh, Tuhan, kita akan mengakhiri perang. Dia mengepalkan tangannya, penuh tekad dan keinginan untuk bertarung. Tidak akan semudah itu, komentar Gloria. Musuh akan bersembunyi dan kemungkinan besar meminta bala bantuan. Bagaimanapun, kita telah memperoleh keuntungan dan dapat memaksa musuh mundur setidaknya selama beberapa bulan. Vico setuju dengan Gloria dan berkata kepada wanita level 100 yang ada bersama mereka, Kali, kamu harus bergabung dengan Aurae dalam mengambil tindakan melawan pasukan musuh. Aku tidak dalam kondisi yang baik untuk menemanimu, dan negeri ini membutuhkan seseorang untuk membantu menghadapi musuh. Tapi kalian berdua bisa menimbulkan banyak kerusakan pada pasukan musuh dan melunakkan situasi pasukan dunia spiritual. Di mana dia? Apakah dia sisa dewa terakhir di planet kita? Kali bertanya. Ya, sayangnya, kita kehilangan banyak teman. Dia ada di Pulau Elf. Mungkin dia datang ke sini sekarang karena serangan ini, tapi jika kamu bergerak sekarang, kamu akan menemukannya lebih cepat. Jawab Vico. Kali memandang Abi dan Gloria dan bertanya, apakah kamu akan baik-baik saja? Ya, jangan khawatir, kami tidak suka menggunakan orang mati untuk membela diri, tapi jika terjadi sesuatu, Yang Mulia Willow Sista akan bisa membantu kami untuk terakhir kalinya. Abi berkata, ini adalah kartu terakhir yang dimiliki negaranya untuk melawan ancaman level 100. Vico juga akan tinggal di daratan sehingga dia bisa bergabung dengan mereka melawan alien di daerah itu jika diperlukan. Karena itu, Kali akan segera mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang itu, menuju ke Pulau Elf untuk menemui Aurae lagi dan membicarakan rencana baru pasukan dunia spiritual untuk perang ini. Sudah waktunya bagi mereka untuk melakukan serangan balik terhadap musuh-musuh mereka, memaksa mereka mundur dan mengembalikan tanah mereka. Dan melenyapkan spesialis terkuat alien. Dengan kematian para dewa asing itu, hari ini bisa menjadi awal dari berakhirnya perang. Yang lain tetap tinggal sampai Vico juga pergi. Menuju ke negaranya sendiri untuk memulihkan diri dari pertempuran hari ini dan bersiap menghadapi masalah di masa depan. Abi dan Gloria akan segera mengirim jenazah Willow ke tempat di mana spesialis mereka yang telah meninggal dan dapat dihidupkan kembali berada. Sayang sekali dia meninggal. Sarah dan George akan sangat terpukul. Gloria mengomentari putrinya dan suami remaja putri tersebut. Abi membayangkan hal ini akan terjadi tetapi tidak banyak bicara. Sayangnya, itulah kenyataan yang kita alami. Besok, salah satu dari kita bisa terjatuh. Sayangnya, itulah kenyataannya. Tapi menurutmu apa yang akan terjadi mulai sekarang? Gloria bertanya pada saudara perempuan haremnya. Kami mungkin akan memiliki kedamaian sampai bala bantuan musuh tiba. Tapi meski ada bala bantuan, mereka seharusnya tidak terlalu menakutkan. Abi berkomentar, bersikap positif meskipun masih ada risiko kematian mereka. Bahaya dunia spiritual diambil alih oleh kerajaan mekanik telah berlalu. Saya yakin kita akan mempertahankan situasi saat ini selama beberapa tahun, mungkin beberapa dekade, atau perang akan segera berakhir. Dengan satu atau lain cara, peluang musuh untuk mengambil alih dunia sudah berakhir. Kekaisaran mekanik seharusnya memiliki 32 dewa sebelum perang dimulai. Dari jumlah tersebut, 16 orang datang ke dunia spiritual sebagai kelompok pertama yang tiba di planet ini dan semuanya telah meninggal. Selain mereka, sekelompok dewa musuh telah tiba di dunia ini sebagai bala bantuan setelah kedatangan pasukan kerajaan mekanik yang membawa bencana. Namun, dari orang-orang tersebut, hanya satu yang bertahan hingga saat ini. Hasilnya, kerajaan mekanik sekarang memiliki lebih dari 10 dewa yang harus dihadapi di semua wilayahnya dan masih mencoba mendominasi dunia spiritual. Akankah kekuatan The Adaman Land meninggalkan segalanya untuk mengambil alih dunia spiritual dan mengirim semua ahli mereka ke sini? Menurut Abi, tidak demikian. Menurut pendapatnya yang sederhana, musuh akan mengirimkan satu atau paling banyak 2 dewa untuk memperkuat kekuatan mereka di dunia spiritual, dan bahkan kemudian, rencana mereka bukan lagi untuk mendominasi, tetapi untuk berintegrasi ke dalam dunia tersebut.
Kemungkinan besar, alien dari The Adaman Land akan tersingkir dari dunia spiritual atau akan menjadi lebih lembut dalam strategi mereka saat mereka memulihkan kekuatan mereka yang hilang. Dengan satu atau lain cara, bahaya besar terhadap kekuatan dan makhluk di dunia itu telah berlalu. Dan sekarang adalah waktunya bagi mereka untuk merebut kembali tanah mereka dan memperkuat diri mereka lagi dengan memikirkan masa depan. Gloria mendengarkan Abi dan mau tidak mau setuju, merasa bahwa kemajuan Kali dan tindakannya telah memberi mereka waktu. Bahayanya masih ada, mereka masih bisa mati kapan saja di masa depan, jadi mereka tidak akan melemah hanya karena situasi sudah berubah. Namun, mereka kini dapat melihat titik terang di ujung terowongan dan masa depan yang lebih jauh bagi keluarga dan negara mereka. Mereka tidak tahu di mana mereka akan berada dalam 1 atau 10 tahun mendatang. Namun jika sebelumnya segala sesuatu di sekitar mereka gelap dan sulit dianalisis, kini mereka dapat melihat lebih baik dan memiliki ekspektasi yang lebih baik. Mereka bisa kembali memikirkan jangka panjang dan kelangsungan garis keturunan mereka. Sehari setelah kemajuan Kali, kekuatan dari seluruh dunia spiritual akan merayakan kemenangan dalam pertempuran sebelumnya dan kemajuan wanita ini, akhirnya melihat sekilas harapan kemenangan dalam perang dunia ini. Kekuatan yang paling tidak percaya bahwa dunia akan memenangkan perang, atau lebih tepatnya selamat dari perang terburuk, berubah pikiran segera setelah berita tersebut menyebar. Berbicara tentang perubahan drastis yang dibawa oleh Kali, ini bukanlah akhir dari perang, namun merupakan fase baru dalam konflik. Di mana pasukan lokal akhirnya mampu memukul pasukan penyerang dan membuat mereka mundur, bukannya maju, seperti yang mereka lakukan hingga saat ini. Maka dimulailah perebutan kembali kekuatan dunia spiritual, sebuah jalan baru yang hanya sedikit orang yang mengetahui secara pasti kemana arahnya namun telah dirayakan di seluruh penjuru planet ini. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2272 Alasan Perang. Sementara itu, beberapa hari telah berlalu di Zokero sejak dimulainya misi kelompok Minos ke The Bellowing Garden. Sejak itu, Minos dan Maximilian menemukan beberapa hal tentang situasi yang bisa memicu dimulainya perang tidak sah antara anggota internal Armans dan Silverdawn. Seperti dugaan Minos, konfrontasi antara salah satu sekte besar Mistol dan sekelompok anggota internal guildnya terkait dengan The Scroll of Hearts. Dari apa yang ditemukan Minos dan Maximilian selama beberapa hari terakhir, para petinggi Silverdawn pergi berburu buku tersebut. Mereka kembali ke markas mereka sehari sebelum bentrokan antara sekte ini dan kelompok yang terdiri dari sekitar 30 anggota Armans dimulai. Keduanya bertukar pesan dengan anggota kelompok lainnya selama hari-hari itu, setelah belajar lebih banyak tentang apa yang dilakukan anggota internal Armans sekitar sebulan yang lalu. Kelompok itu kembali dari misi ketika mereka mendengar rumor bahwa The Scroll of Hearts akan segera muncul di daerah pegunungan The Bellowing Garden. Karena berita yang mereka dengar dalam perjalanan keluar dari Mistol, kelompok tersebut menuju ke daerah di mana kelompok lokal lainnya sedang berburu buku tersebut ketika mereka berpisah. Anggota kelompok yang paling lemah dan paling tidak penting tetap tinggal untuk mempertahankan kamp dan merawat beberapa orang yang terluka dari misi sebelumnya. Sisanya melanjutkan menjelajahi daerah tersebut untuk mencari buku legendaris tersebut. Beberapa hari kemudian, beberapa anggota yang berangkat mencari buku tersebut kembali melarikan diri sementara anggota Silverdawn melakukan pengejaran. Sisanya adalah cerita yang sudah diketahui Minos dan Maximilian ketika kelompok yang tersisa mengaktifkan perangkat penyelamat mereka, dan beberapa mengorbankan parasit mereka untuk melawan musuh. Meningkatkan konflik ke skala saat ini. Meskipun Minos dan Maximilian memasuki kota dan menemukan beberapa hal, tempat ini dan sekitarnya sangat berbahaya. Dengan anggota Silverdawn datang dan pergi dari kawasan hutan tempat mereka memburu para penyintas Armans. Dari cerita yang keduanya dengar dari pesan Red, mereka yakin salah satu anggota internal guild telah menemukan buku yang hilang atau seseorang dari Silverdawn telah melakukannya dan memburu orang-orang yang mungkin mengetahuinya. Setelah mengirimkan apa yang dia dan Maximilian simpulkan tentang situasi dari penyelidikan mereka di Mistol, Minos dan rekannya kini menerima pesan Red tentang apa yang harus mereka lakukan. Setelah menerima pesan audio dari alien, Minos mendengar suara makhluk di sebelah Maximilian. Silakan berikan saranmu. Aku akan terus bersama kelompok kita yang lain di sini bersama para penyintas yang memulai konflik ini. Jika ada perubahan, aku akan memberitahumu, dan aku juga berharap mendapat peringatan. Hanya itu yang dikatakan Red dalam pesan audionya. Minos dan Maximilian sudah mengetahui situasi anggota kelompok lainnya dan kemungkinan yang mungkin terjadi. Kelompok Root untuk sementara baik-baik saja, bersembunyi bersama anggota Armans yang terluka yang memulai konflik saat ini di suatu tempat di The Bellowing Garden. Mereka belum mendapatkan satupun korban luka di tempat itu untuk bangun, tapi Ruth mengalami kemajuan dalam keterampilan medisnya saat dia bekerja di sana. Sementara itu, yang lain pada dasarnya fokus untuk melindungi lokasi rahasia itu, yang hanya diketahui oleh anggota Armans. Bala bantuan dari guild sudah berada di pinggiran daerah pegunungan melawan anggota Silverdawn, yang memungkinkan mereka ditempatkan dengan aman di sana untuk sementara waktu.
Adapun kemungkinan yang ada di depan mereka, Minos dan Maximilian telah menyarankannya kepada Red. Jadi mereka tahu bahwa jalan mereka dimulai dengan keterlibatan mereka lebih dalam dengan Silverdawn. Apakah kamu yang memulai, atau aku? Maximilian bertanya sambil menatap temannya. Mereka telah memikirkan 3 tindakan sekarang setelah mereka memiliki semua informasi ini. Cara pertama dan terbaik, dalam hal keselamatan dan peluang keberhasilan mereka, adalah rencana A, yang mereka tahu telah dipilih oleh Red. Rencana A pada dasarnya bergantung pada mereka yang mengkonfirmasi kecurigaan mereka melalui pengakuan dari anggota Silverdawn dan kemudian meneruskan informasi ini ke seluruh Arman di sekitarnya. Untuk merangsang reaksi yang lebih parah dari kekuatan itu, mereka melakukan serangan balik dan secara bertahap berbaris melawan musuh untuk memenangkan konflik ini. Tetapi jika dipastikan bahwa musuh memulai semua ini untuk mencegah salah satu dari mereka menyebarkan keberhasilannya, maka situasinya dapat dengan cepat berubah dari misi penyelamatan dan penyelesaian suatu masalah menjadi misi balas dendam. Memenangkan perang tidak berarti berakhirnya salah satu pihak dalam perang. Tapi hal seperti ini bisa terjadi tergantung kesuksesan grup, kata Minos. Saya akan mulai, Anda akan mendukung saya, dan saya akan mendekati seseorang yang mampu memastikan apa yang kita inginkan. Bagaimana kamu ingin melakukan itu? Penculikan? Kita harus bertindak melawan seseorang yang tidak begitu kuat, sehingga kita tidak bisa melawan tetapi cukup berpengaruh untuk mengetahui apa yang ingin kita konfirmasi. Maximilian berkata sambil menatap mata Minos. Saya sudah menugaskan penyelidikan untuk mencari informasi mengenai anggota Silverdawn yang relevan dan tidak begitu berkuasa. Kita akan mendapatkan hasilnya dalam 3 hari ke depan, kata Minos kepadanya. Kami akan bertindak berdasarkan hasil yang kami peroleh. Tapi saya memperingatkan Anda, bersiaplah untuk menghadapi seseorang di level 103 atau lebih kuat. Target kami tidak mungkin lebih lemah dari itu. Aku tahu, aku akan bersiap. Saya akan mendekati orang ini ketika kita punya kesempatan. Anda mengalihkan perhatian teman mereka, dan saya akan mengumpulkan pengakuan yang kita butuhkan. Setelah diputuskan, mereka akan segera berpisah untuk kembali menyamar dan menghindari menarik perhatian. Mereka tidak bisa segera bertindak. Mereka baru mendapat persetujuan Red tetapi masih harus menunggu informasi dan waktu terbaik untuk bertindak. Mereka berpisah dengan tujuan untuk terus mengamati Silverdawn seperti yang telah mereka lakukan beberapa hari terakhir. Namun penantian mereka tidak akan bertahan lama. Dalam 3 hari lagi di Mistol, mereka akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan menentukan target yang akan mereka jadikan sasaran. Mereka akan mengikuti rencana Minos untuk mengamatinya dan kemudian menunggu saat terbaik baginya untuk mendekat dan memenuhi rencana misinya. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2273 Tindakan Berisiko. Setelah beberapa hari mengamati targetnya, Minos dan Maximilian berkesempatan beraksi sore ini. Saat mereka berjalan secara terpisah di pusat Mistol, keduanya melihat penguasa level 104 yang mereka ikuti memasuki tempat komersial tanpa ditemani. Maximilian memperhatikan hal ini dan berjaga di luar tempat itu, memperhatikan masing-masing penjaga, yang berdiri di sisi jauh bangunan berbentuk sarang semut. Minos mengikuti jejak individu yang baru saja memasuki tempat di mana berbagai macam layanan ditawarkan di tingkat gedung besar. Minos tidak dapat mengatakan dengan pasti mengapa makhluk itu ada di sana sendirian, tetapi mengingat ini adalah tempat di mana sebagian besar makhluk lebih lemah dari targetnya, dia melanjutkan. Bertekad untuk menjalankan misi ini. Saat memasuki gedung besar berbentuk sarang semut, Minos menjumpai banyak orang yang datang dan pergi melalui koridor lebar. Dia mengikuti sasarannya hingga mencapai tengah sarang semut, tempat tangga dan tanjakan menuju ke tingkat yang lebih rendah berada. Dari sana, orang bisa melihat puluhan meter di bawah atau di atas lantai tempat mereka berada. Target Minos menuruni tangga itu dan segera sampai di lantai -6, bagian yang jarang diperdagangkan di gedung megah ini dengan kekuatan rata-rata tertinggi di antara makhluk yang ada di sana. Ketika Minos, penduduk asli Zokero, berhenti di sebuah toko dan bertemu dengan seekor betina dari spesiesnya sendiri, Kaisar Stuart memahami motivasi makhluk itu untuk pergi ke sana sendirian. Jika laki-laki, apapun spesiesnya, akan menempatkan dirinya dalam bahaya bagi perempuan. Dia tertawa pada dirinya sendiri ketika menyadari motivasi di balik individu itu. Namun ia tidak menyia-nyiakan kesempatannya ketika melihat sebagian besar masyarakat di sekitar kawasan itu, yang jumlahnya tidak banyak, sedang bekerja atau sibuk dengan hal lain, ia pun pindah. Alih-alih melawan individu level 104 secara langsung, Minos mencuri budidaya alien level 100 di jalurnya, dengan cepat meningkatkan budidayanya ke level 98. Merasa lebih kuat dari sebelumnya, dia melebarkan sayapnya dan mengedarkan energi abadinya saat dia menyerang level 104 yang berjarak 15 meter darinya. Ketika Minos menyerang penduduk asli Zokero itu, hal itu disadari sebelum dia dipukul. Sovereign level 104 menyerang Minos dengan membentuk penghalang energi di depannya.
yang dapat melindunginya dari serangan mental yang datang dari mata lawan yang berani ini dan dari senjata yang sudah ada di tangan manusia ini. Berani, alien itu berkata sambil menatap Minos dengan marah, melihat bahwa seorang Grandmaster berani menyerangnya. Namun, Minos tahu dia tidak bisa mengalahkan individu ini dengan serangan biasa. Ketika dia melakukan serangan pertamanya, dia sudah mengembangkan kartunya. Saat penduduk asli Zokero memelototi Minos, siap menyerang. Sebuah lubang hitam muncul di belakang wanita yang dia datangi kunjungi. Dia baru berada di level 101, jadi dia langsung berada di bawah ancaman Minos. Jangan secepat itu, Atar. Minos berteriak dengan keringat dingin. Meskipun dia berencana untuk bertindak melawan Atar, bukan berarti tidak ada risiko baginya. Dia tidak akan pernah bisa mengalahkan makhluk kerangka luar berwarna coklat di depannya seperti dia sekarang. Atar menyadari bahaya bagi kekasihnya dan ragu-ragu. Takut untuk menyerang Grandmaster itu dan lawannya terluka parah sementara lubang hitam itu, yang bahkan mampu membunuh makhluk level 102, berfungsi di dekat wanita itu. Dia percaya diri dalam menghadapi sesuatu pada level itu, tapi bisakah dia bertindak tepat waktu untuk menyelamatkan kekasihnya? Aku di sini hanya untuk mendapatkan jawaban darimu. Jawablah, dan aku akan pergi tanpa menyakiti kekasihmu. Minos berkata dengan nada gelisah. Itu adalah pusat Mistol. Begitu dia dan Atar menarik perhatian para ahli di sekitarnya. Anggota Silverdawn akan segera turun ke jalan untuk memburunya. Minos tidak memberi waktu kepada Atar untuk bertanya dan langsung pada intinya. Bicaralah tentang konflik yang dimulai oleh sektemu melawan Armans. Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Apakah kamu yang pertama menyerang? Dan mengapa kamu menyerang Guild? Saat dia berbicara, Minos telah mengaktifkan alat perekam untuk mengumpulkan pengakuan makhluk itu. Atar berpikir untuk mengambil tindakan terhadap Minos, tapi dia melihat kekasihnya semakin dekat ke lubang hitam itu dan membuka mulutnya. Iya, kita bertindak dulu. Itukah yang ingin kamu ketahui? Sekarang pergilah, tidak secepat itu. Ceritakan secara spesifik mengapa orang-orangmu bertengkar. Minos menaikkan nada suaranya saat dia melebarkan sayapnya, menjaga konsumsi energinya tetap tinggi untuk mengancam makhluk-makhluk ini. Wanita yang dicintai Atar merasakan kekuatannya dihisap saat dia sepertinya diawasi oleh kematian itu sendiri, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengungkapkan ketakutannya di wajahnya. Atar mengutuk orang asing ini, tapi dia mengatakan yang sebenarnya. Beberapa anggota Arman mengetahui tentang tuan muda yang menemukan gulungan hati. Mata Minos berbinar mendengar konfirmasi ini, cukup untuk memperingatkan Guild tentang situasi sebenarnya di area ini. Dia mengepakkan sayapnya dan mencoba memikat perempuan itu ke dalam lubang hitamnya sebelum terbang dengan cepat. Dasar bajingan, penduduk asli Zokero mengutuk Minos saat aura level 104 miliknya mengguncang seluruh lantai gedung. Dia tidak segera mengejar Minos dan memfokuskan seluruh kekuatannya untuk menghindari yang terburuk. Minos tidak melihat apa yang akan terjadi di tempat itu. Tapi untuk pertama kalinya dalam perjalanannya, seseorang menggunakan cakarnya untuk merobek wilayah luar angkasa dari satu lubang hitam, menghancurkannya seolah-olah itu bukan apa-apa. Penghancuran lubang hitam bukanlah perkara sederhana. Saat Sovereign menghancurkannya, sejumlah besar energi menyebar dengan hebat ke seluruh area sekitarnya, menyebabkan semua orang dalam radius 1 kilometer segera merasakan gangguan seperti itu. Segera setelah itu, Sovereign level 104 mengeluarkan suara melengking saat dia menyelamatkan kekasihnya dari serangan musuh. Aku akan membunuhmu, dia berteriak ketika dia memastikan dia baik-baik saja. Lalu, dia lepas landas dengan kecepatan tinggi. Minos muncul di puncak bangunan berbentuk sarang semut itu, terbang secepat yang bisa dilakukan penguasa tingkat menengah. Pada saat yang sama, beberapa pakar di sekitar kota mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Saat pengawal penguasa level 104 hendak terbang menuju Minos, setelah merasakan aura tuannya bergerak, Maximilian bergabung dengan rekannya dalam menyerang dua penjaga musuh dari belakang. Dia hampir mencapai level 102, jadi makhluk yang satu atau dua level lebih kuat darinya tidak bisa mengabaikan pukulannya. Saat dia bertindak, Maximilian mengejutkan keduanya. Menjatuhkannya sementara dan mencegah mereka mengikuti Minos. Waktunya untuk lari, dia berkata kepada Minos ketika keduanya mulai melarikan diri dari Mistol. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2274 melarikan diri dari Mistol. Saat Maximilian dan Minos mulai terbang melintasi langit di atas Mistol, beberapa aura kuat muncul di sekitar kota. Bahkan tidak sampai semenit pun dari kepergian Minos dari tempat Atar berada. Pasukan yang sebagian besarnya adalah Silverdawn menyadari aksi musuh di kota mereka. Sial, beberapa penguasa tingkat menengah muncul satu demi satu. Maximilian berkata saat Minos menggendongnya, karena dialah yang lebih cepat dari keduanya. Saya pikir kita telah menyodok sarang lebah berdarah, kata Minos dengan nada pesimis. Apakah kamu setidaknya mendapatkan bukti yang kami perlukan? Maximilian memandangnya karena dia sudah bisa melihat selusin penguasa mengejar mereka. Kecepatan Minos luar biasa,
sehingga mereka memiliki waktu istirahat beberapa menit sebelum masalah mereka menjadi cukup serius sehingga mereka dapat mencoba strategi lain. Sayangnya, jumlah energi yang dimiliki Minos jauh lebih sedikit dibandingkan level 104, 105, 106, dan bahkan 107 orang yang mengejar mereka. Minos membenarkan. Segera setelah saya mengajukan pertanyaan yang harus kami konfirmasi, saya mengirimkan rekaman itu kepada petugas Red. Setelah saya mengucapkan selamat tinggal kepada Atar, saya mengirimkan rekamannya ke semua grup guild terdekat. Pasti sudah ada kelompok yang pindah. Jika kita bisa menunda kejaran musuh selama beberapa menit, kita bisa lolos. TSK, kita tidak akan bertahan lebih dari 5 menit jika terus begini. Maximilian berkata dengan nada yang sangat pesimistis. Tetapi Anda melakukan hal yang benar. Itu satu-satunya alternatif kami. Gunakan energiku untuk memperpanjang pelarian kita selama mungkin. Minos dengan cepat melakukan apa yang disarankan oleh rekannya yang berambut panjang dan berkulit hitam, menggunakan seni melahap untuk menyerap energi Maximilian. Yang memiliki lebih banyak energi daripada dirinya meskipun kekuatan mereka berbeda. Saat mereka terbang di atas kota ini, Minos menghindari banyak serangan yang dilancarkan ke arahnya, yang mencoba mencegah mereka melarikan diri dari area tersebut. Sementara itu, musuh mengejarnya dengan kebencian di mata mereka. Sial, orang malang itu punya senjata hebat yang bisa diserap. Teriak Atar sambil terbang mengejar Minos, namun tidak berhasil mengurangi jarak antara dirinya dan lawannya. Bahkan, seiring berjalannya waktu, Atar merasa dirinya semakin tertinggal. Apa yang sebenarnya terjadi, Atar? Tanya sesama anggota sekte yang baru saja mengikuti pengejaran. Orang malang itu tahu tentang apa yang telah dicapai Tuan Muda. Dia melarikan diri menuju pasukan Armans untuk menyakiti kita. Atar mengatakan tanpa menjelaskan lebih lanjut bahwa dia telah memberitahu Minos tentang hal itu. Apa? Makhluk level 107 hampir merasakan matanya keluar dari wajahnya. Itu sangat buruk, jika ada orang lain yang mengetahui hal ini. Sekte mereka akan segera menjadi sasaran kekuatan dengan tingkat yang sama yang bermaksud melenyapkannya atau organisasi yang lebih kuat yang bermaksud mendominasi mereka. Mereka tidak menginginkan semua itu karena sekarang, dengan seseorang yang telah memperoleh The Scroll of Hearts, mereka dapat berkembang ke level berikutnya dan mencapai Supreme pertama di organisasi mereka. Itu akan menjadi hal yang revolusioner bagi organisasi mereka. Dan mereka tidak dapat menerima risiko didominasi oleh kekuatan yang lebih kuat atau dihancurkan oleh lawan yang levelnya sama dengan mereka. Orang-orang di dekat Atar mempercepat gerakan mereka. Sekali lagi menghadapi masalah ini setelah bertemu Tuan Muda mereka pada hari yang menentukan itu beberapa minggu yang lalu. Dengan berita yang menyebar dari satu orang ke orang lain di Silverdawn. Tak lama lagi, penguasa tingkat tinggi pertama akan bergabung dalam pengejaran dan menjadi orang pertama yang berhasil menutup jarak antara dirinya dan musuh-musuhnya saat dia bergerak. Sial, penguasa level 110 sialan. Maximilian berteriak pada Minos ketika dia melihat makhluk yang mengejar mereka. Jelas berniat membunuh mereka berdua. Minos merasa merinding di sekujur tubuhnya saat dia menoleh ke belakang. Masih terbang dalam lintasan yang tidak teratur untuk menghindari banyak serangan musuh yang datang ke arahnya. Namun, hal itu tidak akan bertahan lama. Tak lama setelah mereka meninggalkan Mistol, musuh level 110 datang cukup dekat dengan mereka sehingga mereka tidak bisa lagi melarikan diri tanpa melakukan serangan balik atau membela diri. Mari kita membela diri bersama-sama, Minos berkata kepada Maximilian ketika makhluk itu membuat kaki serangga raksasa muncul dari udara. Menyerbu ke arah mereka seperti sebuah bangunan yang akan menghancurkan mereka. Maximilian menggunakan seluruh energinya untuk membuat beberapa lapis perisai di sekeliling dirinya dan Minos. Sementara Kaisar Stuart mengalokasikan seluruh sisa energinya ke sayapnya sebelum menutupi dirinya dan Maximilian dengan sayap emas itu. Kemudian, ketika keduanya berhenti terbang dan mencoba mempertahankan diri, cakar serangga raksasa itu mencapai mereka, menghancurkan semua penghalang Maximilian seolah-olah itu bukan apa-apa. Pria itu roboh di pelukan Minos sebelum bulu kuat sayap Kaisar Stuart terkena. Mata Minos terbuka lebar di saat yang sama ketika mulutnya ternganga, dan tangisan kesakitan yang bernada tinggi keluar darinya. Kemudian Minos dan Maximilian terlempar dengan kekuatan besar ke tanah. Tak satu pun dari mereka dapat menahan serangan musuh, dan mereka pingsan bahkan sebelum mencapai tanah. Ledakan, ketika mereka menyentuh tanah, ledakan keras terdengar, dan keduanya menghancurkan banyak batu di tanah tempat mereka jatuh, menciptakan kawah besar karena ukuran avatar jiwa mereka. Kedua avatar itu menghilang sementara tubuh keduanya yang berlumuran darah dan tidak sadarkan diri berhenti bergerak, tertutup tanah dan puing-puing. 2 detik setelah mereka jatuh di sana, level 110 terhenti di udara, 12 meter dari mereka. Dia memandang mereka sejenak, lalu mengarahkan kakinya ke arah 2 sasaran, bersiap untuk melenyapkan musuh sektenya saat itu juga. Dia bergerak, membuat kakinya yang mengancam menyerang mereka berdua, tidak memberi mereka kesempatan. Dari jarak sejauh itu dan dengan perbedaan kekuatan di antara mereka,
Tidak mungkin Minos dan Maximilian bisa bertahan dari itu. Kekuatan, ruang itu runtuh karena serangan individu ini. Orang pertama yang nyaris membunuh Minos. Sebuah suara tiba-tiba keluar ketika dia hanya berjarak 3 meter dari Minos. Mencoba membunuh anggota guildku, Stin. Makhluk bersayap tiba-tiba muncul di depan Minos dan Maximilian sambil mengangkat salah satu tangannya ke depan. Kemudian, hanya dengan menggunakan satu tangannya, pendatang baru itu membela Minos dan Maximilian dari serangan brutal Sovereign level 110. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2275 Malaikat Jatuh. Saat anggota Sekte Silverdawn itu hendak membunuh Minos dan Maximilian, pendatang baru, anggota Armans, membela kedua juniornya hanya dengan satu tangannya. Serangan musuh pecah sebelum meledak di bawah tangan manusia anggota internal Armans itu, sementara Stin, musuh Minos dan Maximilian, menyadari siapa yang baru saja tiba. Makhluk itu menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah makhluk bersayap, dengan tubuh humanoid dan sepasang sayap di punggungnya, anggota ras yang asing bagi Zokero, Malaikat Jatuh. Stadil, ucap Stin sambil mengambil jarak agak jauh dari lawannya, dan segera mengubah sikapnya. Stin, kamu punya dua pilihan sekarang. Pertama, ikut aku dan jelaskan situasi saat ini kepada atasanku. Atau kedua, tinggalkan tubuhmu di sini dan sekarang. Stadil berkata saat auranya melonjak hebat dari tubuhnya, menciptakan wilayah kekuasaannya, sementara tubuh merahnya mulai memancarkan rona emas. Stin juga meningkatkan auranya, menyadari bahwa malaikat jatuh memiliki kekuatan yang setara dengan level mereka. Kebanyakan dari mereka bisa bertarung melawan level yang lebih tinggi dari ras lain. Stadil, alien itu menyerbu kotaku dan mencoba melukai anggota. Penduduk asli Zokero itu hendak mengatakannya ketika Stadil tertawa dan berkata, aku tahu apa yang terjadi. Aku melihat semuanya. Prajurit Minos mentransmisikan tindakannya terhadap kelompok Armans di sekitarnya. Apa? Penduduk asli Zokero itu menatap Minos dengan jelek. Jika itu benar, maka sektenya tidak mungkin menghentikan kebocoran informasi tentang apa yang baru saja dicapai tuan muda sekte mereka. Hanya masalah waktu sebelum eselon atas Armans mendengarnya, dan Supreme muncul di Mistol untuk menangani Silverdawn. Kotoran, dia berkata sambil putus asa, menyampaikan informasi ini kepada orang-orang di sekitar saat dia bersiap untuk menguji kekuatan malaikat jatuh. Jika mereka tidak mau menyerah dan Stin tetap tidak mau melakukan itu, satu-satunya alternatif adalah kelompoknya melenyapkan seluruh anggota Armans di Bellowing Garden. Oh, apakah kamu lebih memilih alternatif kedua? Stadil tersenyum sambil mengarahkan salah satu tangannya ke depan, ruang di sekitarnya beriak seperti kain yang diregangkan terlalu erat. Stin melihat energi trisula emas muncul dari retakan di sekitarnya sementara tubuhnya terasa semakin berat. Wilayah kekuasaannya tidak dapat menangani wilayah lawannya dan mulai menyusut ukurannya, dengan cepat menyebabkan dia menjadi gelisah dan merasa dia tidak punya cara untuk menghadapi lawannya. Namun ketika dia mencoba menggunakan alat pelarian khusus untuk melarikan diri dari Stadil, malaikat dengan kulit merah dan bulu hitam di sayapnya melintasi ruangan, muncul di belakang Stin. Suatu bentuk energi aneh muncul di sekitar Stin, sementara sesuatu yang tampak seperti tiga hati yang terbuat dari energi merah muncul di salah satu tangan Stadil. Pilihan yang salah. Tidak, Stin putus asa ketika dia mencoba memberi isyarat damai kepada Stadil. Tapi sudah terlambat baginya. Stadil tertawa jahat saat dia menghancurkan hati Stin, membunuh Sovereign level 110 yang kuat dengan level yang sama dengan dirinya dalam sekejap mata. Minos memiliki kemampuan tempur yang luar biasa, tapi dia bukan satu-satunya di alam semesta yang mampu bertarung di atas levelnya. Anggota ras ini secara umum juga sangat kuat. Petugas Stadil, Red muncul di area itu bersama selusin penguasa dengan berbagai level, dari yang terlemah hingga individu di level 108 dan 109. Mereka semua telah menerima pesan Minos dan bergerak ke arahnya. Yang tercepat adalah Stadil, satu-satunya Sovereign of Armans tingkat tinggi di sekitarnya, yang terutama bertanggung jawab untuk menyelesaikan situasi saat ini di wilayah tersebut. Stadil memandang Red dan memberi selamat kepada pria berbulu ini. Kamu punya beberapa anggota yang baik untuk sekte ini, Red. Keduanya telah memberikan kontribusi besar bagi Armans hari ini. Itu berkat mereka, saya cukup beruntung menjadi pengawas ujian seleksi yang mereka ikuti. Red berkomentar kepada atasannya, seorang perwira senior. Jagalah kedua anggota timmu, kata Stadil sambil menunjuk Minos dan Maximilian. Dia kemudian mengesampingkan masalah itu ketika dia bertemu dengan penguasa terkuat di guildnya yang berdiri di sana. Apa yang akan kita lakukan? Level 109 ditanyakan. Jawab Stadil, kami akan melenyapkan mereka yang datang setelah kami hari ini. Saya sudah mengirim pesan ke Dewan Persekutuan untuk memilih apa yang harus kami lakukan. Jadi, untuk saat ini, kami akan bertahan dan bertarung jika perlu. Semua orang dalam kelompok yang berjumlah sekitar 15 orang di sana, selain Minos dan Maximilian, setuju. Lalu meninggalkan tempat itu untuk menghadapi musuh yang mendekat atau kembali ke kamp yang terluka.
Sementara itu, Ruth sudah berada di sisi Minos dan Maximilian, menggunakan kekuatannya secara maksimal sambil mencoba membantu mereka. Meski mereka selamat, mereka berdua terluka parah. Hal ini terutama berlaku untuk Minos, yang sayapnya telah diserang habis-habisan oleh serangan musuh. Memikirkan hal itu, dia pucat karena khawatir, membayangkan teror yang dia hadapi saat diserang oleh penguasa level 110. Sementara itu, anggota kelompok lainnya menggendong dia dan mereka, dan Red kembali bersama mereka ke kamp. Keduanya melakukan pekerjaan dengan baik. Mereka akan mendapatkan banyak poin prestasi atas apa yang telah mereka lakukan, komentar Red sambil tersenyum. Apa yang baru saja mereka capai dapat dianggap sebagai informasi tingkat tertinggi. Tindakan anggota Armans dievaluasi berdasarkan tahap budidaya yang dapat mereka pengaruhi. Jika suatu informasi dapat mempengaruhi penguasa, itu adalah informasi tingkat penguasa. Ketika Red mengatakan itu, robot dan penduduk asli dunia spiritual, yang membawa orang-orang yang terluka, dan Ruth, tidak dapat menahan kegembiraannya terhadap kelompok tersebut. Itu berarti poin prestasi keduanya akan sangat tinggi. Red memandang Ruth, menyadari bahwa wanita ini khawatir. Jangan terlalu memikirkan situasi mereka. Sekte harus mengirim dokter tingkat menengah untuk merawat mereka. Mereka masih hidup, jadi mereka akan segera bisa bangkit kembali. Mereka kembali ke kamp orang-orang yang terluka, di mana beberapa anggota Armans lainnya akan segera tiba untuk berkumpul karena sudah terbukti bahwa kelompok ini tidak memberontak, tetapi menemukan sesuatu yang penting dan kemudian membela diri. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2276 Komandan Umum. Saat kelompok Minos berada di kamp orang-orang yang terluka di Bellowing Garden, informasi yang dia kumpulkan sudah ada di markas Armans. Di pulau terapung di Examire, di area terpenting kota. Sovereign level 114 pada saat itu sedang menyampaikan informasi tersebut kepada ketua komandan guild. Sesampainya di salah satu gedung terpenting di kota markas Armans, jenderal yang bertanggung jawab mengawasi Stadil dan kelompok lain yang dikirim ke Bellowing Garden segera berada di depan bosnya. Komandan, saya punya kabar penting yang harus disampaikan mengenai kasus insiden Bellowing Garden. Alien di puncak tahap ke-11 ini mengatakan hal ini kepada makhluk di depannya, seorang individu yang tampak seperti banteng bertubuh raksasa, tinggi 6 meter, dan sangat berotot. Namun penampilan alien ini bukanlah hal yang paling mencolok dalam dirinya. Budidaya level 117 miliknya itulah yang akan menarik perhatian. Itu adalah Panglima Armans, makhluk di tingkat ke-12. Seorang tertinggi, ketua komandan guild memandang jenderal di depannya dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Kami memiliki rekaman yang dibuat beberapa saat yang lalu oleh salah satu anggota kami. Jenderal menunjukkan rekaman Minos saat dia berbicara. Ini menegaskan fakta bahwa orang-orang kita tidak memulai perang melawan perintah kita, tetapi juga teori prajurit Minos Stuart tentang seseorang dari Silverdawn yang menemukan gulungan hati. Oh, ketua komandan guild melihat bagian rekaman di mana Atar mengkonfirmasi teori Minos. Siapa Minos ini? Dia bertanya sambil menonton rekaman berakhir dengan Minos yang melarikan diri dengan putus asa. Dia bergabung dengan guild sekitar 5 tahun yang lalu, komandan. Dia diundang ke guild oleh perwira menengah, yang berada di bawah tanggung jawab saya. Sedangkan untuk supervisor prajurit Minos, dia adalah perwira muda di grup saya. Prajurit saat ini berada di tingkat menengah dari tahap Grandmaster dan telah menjadi penegak hukum hampir sepanjang waktunya di sini. Jenderal itu tulus, memberikan beberapa detail luar biasa tentang Minos. Menarik, sungguh mengejutkan bahwa seseorang dengan budidaya rendah seperti itu sudah menjadi prajurit dan mengambil bagian dalam misi yang begitu rumit. Dia bahkan memperoleh beberapa informasi yang sangat penting bagi kita. Panglima menyukai apa yang didengarnya. Jadi, apa yang terjadi setelah dia kabur? Apakah dia masih hidup? Ya, petugas Stadil nyaris menyelamatkannya sebelum penguasa tingkat tinggi mencoba membunuhnya. Tapi dia terluka dan tidak sadarkan diri. Dia terluka oleh penguasa musuh itu. Begitu, kirimkan salah satu dokter kita yang ada waktu luang dan dekat. Jangan kehilangan bakat itu sekarang, kata komandan sebelum menambahkan, ke depannya, awasi Minos ini. Saya ingin menerima kabar terbaru tentang dia setahun sekali. Baiklah, komandan. Mengenai situasi dengan Silverdawn ini, aku ingin kamu pergi ke Mistol dan memberi Sornis satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup bagi Sornis dan sekte itu. Jenderal ini memahami apa yang diinginkan komandan hanya dengan satu pandangan dari orang ini. Dan jika mereka tidak menerimanya, saya pribadi akan melenyapkan sekte itu. Kata Panglima tertinggi, membuat jenderal menelan ludahnya dan membayangkan yang maha tinggi ini bergerak. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan perintah kepada dokter tahap 11 untuk pindah ke Bellowing Garden sebelum menuju ke Mistol sendiri. 3 hari kemudian, beberapa pertempuran antara Silverdawn dan pasukan Armans di sekitar Bellowing Garden terjadi pada hari-hari itu, dengan kematian di kedua sisi konfrontasi.
Minos dan orang-orangnya berada di kamp yang terluka, di mana anggota guild pertama yang mengetahui penderitaan Tuan Muda Silverdawn akhirnya terbangun dari negara mereka. Membenarkan apa yang telah dicapai Minos. Namun Minos dan Maximilian masih belum sadarkan diri, meski beberapa luka mereka telah ditutup selama beberapa hari terakhir. Sementara anggota kelompok mereka mengira mereka akan berada di sana selama beberapa hari lagi di wilayah berbahaya itu, dokter level 108 yang dikirim oleh kantor pusat tiba di tempat itu. Di mana Minos Stuart dan Maximilian Flamen? Slime bertanya sebelum seseorang di kamp menunjukkannya. Sesampainya di tempat Ruth membantu Minos dan Maximilian, Slime langsung ke pokok permasalahan. Kamu bisa minggir, nak. Aku akan mengambil alih mulai sekarang, kata dokter, sementara Red dan dua anggota kelompok lainnya mengamati situasi dengan cermat. Bagaimana kondisi mereka, petugas? Apakah mereka akan baik-baik saja? Tanya Red. Ya, mereka akan pingsan selama beberapa hari, tapi mereka akan baik-baik saja. Mereka cukup melukai diri mereka sendiri, tapi itu bukan masalah yang tidak bisa kuperbaiki. Tapi mereka harus tetap berada di dalam tubuhku sementara kita kembali ke Examire. Apakah kita sudah akan kembali? Tanya Ruth. Kelompokmu telah menyelesaikan misinya, dan ada sesuatu yang harus aku selesaikan di kota dalam beberapa hari. Jadi ayo kembali, kata Slime itu sambil membuat tubuh Minos dan Maximilian memasuki tubuh agar-agarnya. Dia melemparkan sesuatu ke arah Red, memastikan bahwa mereka telah menyelesaikan misi ini dan harus kembali ke markas. Dengan itu di tangan, pengawas kelompok Minos berkata kepada kelompoknya, "Bersiaplah untuk menemani petugas. Kami akan segera kembali ke Examire. Bagaimana dengan perang di daerah ini?" Manusia di sebelah robot itu bertanya. Kata Red, "Itu bukan lagi masalah kita. Guild akan menyelesaikannya sendiri. Mereka tidak bisa melakukan apapun yang bertentangan dengan perintahnya, jadi mereka menerimanya seperti itu." Segera mengumpulkan barang-barang mereka dan meninggalkan tempat itu bersama dokter level 108. Saat mereka pergi, kelompok tersebut melihat kedatangan makhluk level 114, dengan Ruth dan mereka berdua melihat makhluk terkuat yang pernah mereka saksikan dalam hidup mereka. Selama beberapa hari terakhir, mereka telah mendengar betapa kuatnya penguasa level 110 yang menyelamatkan Minos. Dan mereka sudah ketakutan dengan perbedaan kekuatan antar individu pada tahap yang sama. Namun ketika mereka merasakan tekanan kultivasi dari jenderal yang baru tiba itu, mereka menyadari realitas sistem kultivasi universal. Perbedaan antara tingkat kultivasi yang ada di dunia spiritual tidaklah relevan. Bagaimanapun, mereka akan melakukan perjalanan dengan damai selama beberapa hari ke depan sebelum tiba di Examire untuk mendengar berita tentang hasil konflik dengan Silverdawn. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2277 kembali ke persekutuan. Beberapa hari setelah meninggalkan Bellowing Garden, rombongan Minos akhirnya tiba di Examire sore itu. Ketika mereka memasuki kota, Minos dan Maximilian tidak lagi berada di dalam tubuh slime level 108 yang membantu mereka pulih dari luka-luka mereka. Keduanya telah menyelesaikan perawatan mereka pada hari sebelumnya dan sekarang dapat kembali ke rutinitas mereka di dalam guild. Minos dan Maximilian mendengar dari kelompok mereka apa yang terjadi setelah mereka pingsan di depan Sovereign level 110. Ketika mereka mendengar rumor yang beredar di sekitar Examire, mereka tidak kesulitan memahami bagaimana perang itu berakhir. Setelah mereka diselamatkan oleh Sovereign level 110 dari guild, Armans bergerak dan mengirim seseorang untuk menyelesaikan perang sementara mereka kembali ke Examire. Sovereign level 114 dari Armans pergi ke markas Silverdawn di Mistol dan menyampaikan ultimatum kepada Master Sekte itu. Entah mereka menyerah kepada Armans, atau ketua komandan guild sendiri yang akan memusnahkan organisasi itu. Silverdawn ragu-ragu, namun pada hari kedua setelah ultimatum, mereka menyerah dan setuju untuk bergabung dengan Armans demi mempertahankan keberadaan mereka. Dengan demikian, konfrontasi antara Armans dan Silverdawn telah berakhir, dan sekte itu telah menjadi bagian dari guild di Bellowing Garden. Menurut rumor yang beredar, anggota guild dan sekte akan segera bertukar posisi, dengan anggota sekte yang lebih lemah harus datang ke markas untuk menjalani proses alami pertumbuhan di dalam guild. Adapun yang lebih kuat, beberapa dari mereka juga akan datang ke markas, namun yang lain akan tetap tinggal di Mistol untuk mengurus bisnis sekte di daerah itu. Akhirnya, dengan informasi ini, kelompok tersebut tiba di titik masuk guild, di mana mereka akan segera naik ke Pulau Terapung di mana kota markas guild berada. Akhirnya sampai di rumah, komentar Red kepada kelompoknya saat mereka keluar dari lift di tempat yang sama dengan tempat Minos dan orang-orangnya tiba sekitar 5 tahun lalu. Apakah Anda suka tinggal di dalam markas, petugas? Minos bertanya pada pria itu saat mereka berjalan menuju tangga bukit di depan mereka. Ya, benar. Banyak petugas guild meluangkan waktu untuk melakukan perjalanan dan menjelajahi benua segera setelah mereka menjadi anggota internal guild. Tapi sejujurnya, bahaya di Zokero terlalu besar. Jauh lebih mudah untuk tumbuh di sini.
Ada pekerjaan bagus bahkan untuk orang yang lebih kuat dariku. Jadi mengapa harus pergi jika kita bisa tinggal di sini dan tumbuh dengan aman? Saya hanya pergi ketika ada misi yang membayar risikonya dengan sangat baik. Red menjawab kepada kelompok tersebut. Ada banyak anggota seperti dia di guild. Beberapa orang melihat tempat ini sebagai penjara, namun yang lain menganggap kota terapung ini sebagai rumah di mana mereka dapat tumbuh tanpa mengambil risiko terlalu banyak. Dan, dalam satu hal, penduduk Minos sangat tidak setuju dengan alien ini. Benar-benar ada cara bagi mereka untuk tumbuh ke level tinggi di tahap ke-11 bahkan tanpa meninggalkan markas ini. Namun, itu bukanlah pilihan bagi mereka. Jadi, wajar kalau petugas mendapat waktu istirahat saat dipromosikan? Maximilian bertanya. Ya, petugas bisa datang dan pergi dari markas sesuka mereka. Selama mereka menyelesaikan misi wajibnya, mereka bahkan bisa tinggal bertahun-tahun tanpa kembali ke guild. Misi wajib untuk anggota guild berkurang jumlahnya seiring dengan peningkatan posisi mereka. Namun, kesulitan dan relevansi setiap misi menjadi lebih besar jika semakin tinggi posisi perwira. Anggota Dewan Guild memiliki fungsi yang sedikit lebih kompleks, jadi meskipun mereka memiliki lebih banyak kebebasan, para petugas adalah orang-orang yang biasanya berperilaku lebih bebas. Mengapa kamu ingin mengetahui hal itu, prajurit? Red bertanya pada Maximilian. Kami memiliki beberapa tujuan yang harus diselesaikan di luar guild di masa depan. Saran Red. Nah, kalau begitu, teruslah bekerja keras. Saat kamu menjadi officer, kerjakan misi wajibmu dan persiapkan dirimu agar tidak melewatkan momen untuk kembali ke guild. Segalanya mungkin asalkan kamu mengikuti aturan guild. Kelompok itu segera melintasi bukit di jalan mereka, mencapai pintu masuk tembok, dan kemudian kembali ke area luar kota markas guild. Sebelum berpisah, kelompok tersebut pergi ke aula yang bertanggung jawab atas misi yang mereka terima, di mana mereka segera dihadiri oleh seorang petugas dengan pangkat lebih tinggi dari Red. Mereka semua mendapatkan pahala karena berhasil menyelesaikan misi. Dengan 3 di antaranya mendapatkan pahala yang luar biasa dan yang lainnya menerima bonus karena menjadi bagian dari tim yang memecahkan misteri konflik tersebut. Red memperoleh 60.000 poin prestasi, sedangkan robot dan manusia yang berada di sisinya dan Ruth masing-masing memperoleh 35.000 poin prestasi. Ruth telah menerima pahala ekstra atas kinerja yang luar biasa sebagai dokter di kamp yang terluka, yang menghasilkan 45.000 poin prestasi untuk misi ini. Maximilian memperoleh 70.000 poin karena bermitra dengan Minos untuk menemukan alasan sebenarnya dari konflik tidak sah tersebut, sementara Kaisar Stuart, yang telah mengambil risiko terbesar, memperoleh 100.000 poin. Keduanya juga memenangkan hal-hal lain sebagai hadiah. Maximilian memenangkan hak untuk mengklaim pil dan senjata dari tingkat kedua gudang guild. Pada saat yang sama, Minos menerima hak untuk mengklaim ramuan, pil, dan senjata dari gudang guild tingkat pertama atau kedua. Mereka juga menerima surat ucapan selamat atas pengabdian mereka, dengan tanda tangan dari beberapa atasan mereka di guild. Akhirnya, ketika mereka berpisah di penghujung hari, mereka masing-masing pergi ke kamar masing-masing untuk beristirahat dari perjalanan berat mereka selama beberapa minggu terakhir. Sekarang setelah mereka menyelesaikan misinya, sekarang waktunya untuk beristirahat dan berkultivasi dalam pengasingan untuk sementara waktu. Dalam sekejap mata, 6 bulan ke depan akan berlalu dengan cepat, dengan kelompok Minos meningkatkan posisinya di area eksternal guild dengan promosi baru dan tambahan baru ke dalam tim. Beberapa individu yang gagal bergabung dengan guild bersama mereka 5 tahun yang lalu akhirnya memiliki kesempatan untuk mengikuti kembali tes seleksi guild. Kali ini mereka berhasil lolos seleksi dan akhirnya menjadi rekrutan. Sementara itu, Minos adalah anggota grup pertama yang menjadi prajurit elit, setelah meraihnya setelah memanfaatkan peluang setelah kembalinya Mistol. Maximilian juga mencapai hal yang sama, sementara Ruth menjadi prajurit pangkat bersama anggota kelompok lainnya. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2278 Status Perang Dunia. Lebih dari 2 bulan setelah kematian para dewa yang bertemu kali, kekuatan Tanah Adaman mengirim lebih banyak bala bantuan ke dunia spiritual dengan 2 dewa lagi. Namun, seperti yang diharapkan oleh kekuatan dunia spiritual, bala bantuan ini tidak pergi ke dunia mereka untuk kembali berperang seperti sebelumnya. Mereka pergi ke planet itu untuk melindungi apa yang tersisa dari kerajaan mekanik di dunia asal Minos. Tujuan dari kelompok yang saat ini melakukan perjalanan melalui lubang cacing universal antara 2 dunia itu sudah jelas. Untuk mempertahankan tanah mereka dan mempertahankan posisi mereka dengan kerugian sesedikit mungkin. Saat bala bantuan berjalan melalui lubang cacing universal, Kaisar Mekanik baru akhirnya terbangun dari pengasingannya untuk mencapai level 100. Di aula para dewa Tanah Adaman. Alien asli Kekaisaran Mekanik yang terlihat sangat mirip dengan Kaisar Mekanik yang dihadapi Minos di dunia spiritual saat ini berada di markas besar organisasinya bersama para penasihat dan pakarnya. Dia telah maju jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan oleh para dewa di dunia spiritual, sesuatu yang wajar untuk diharapkan.
Mengingat bakatnya lebih besar daripada sebagian besar penduduk asli planet itu, dan sumber dayanya juga lebih baik. Namun setelah lebih dari 4 tahun sejak dimulainya perang di dunia spiritual, banyak hal yang terjadi di luar rencana atau ekspektasinya. Karena itu, dia memiliki penampilan yang mengerikan ketika dia menghadapi orang-orang di pinggiran meja oval besar tempat dia berdiri di posisi utama, dari mana dia bisa melihat planetnya. Saya pikir Anda semua berutang penjelasan kepada saya. Saya mengasingkan diri di negara bagian yang memiliki lebih dari 20 dewa. Namun yang mengejutkan saya, sekarang saya hanya memiliki 9 ahli level 100 yang dapat saya gunakan. Yang mulia, situasi di dunia spiritual menjadi tidak terkendali. Perang ini merupakan bencana besar bagi kami sejak awal, kata demigod level 99, penasihat kaisar mekanik baru ini. Para ahli kami memperkirakan dengan benar. Jika kami membiarkan Minos Stuart terkutuk itu bertahan, peluang kami untuk memenangkan perang akan menjadi nihil. Salah satu dewa di sana menambahkan, kata salah satu dari mereka. Bukan hanya itu yang diprediksi para ahli. Saya ingat betul bahwa ada kemungkinan pasukan Minos Stuart akan menghancurkan negara kita jika dia tidak terbunuh tepat waktu. TSK, apa menurutmu kita berada dalam bahaya seperti itu? Kaisar baru bertanya sambil membentuk ekspresi yang lebih buruk lagi, tidak menyukai nada suara anak buahnya. Sayangnya, itu mungkin terjadi. Wanita level 100 baru yang muncul di dunia spiritual sangatlah kuat. Mungkin beberapa dewa kita akan binasa di dunia itu, bahkan tanpa kita berusaha mengambil alih tanah itu. Ya, hanya karena kita mengubah tujuan kita bukan berarti kekuatan dunia akan menoleransi kita. Jadi, sekarang setelah kamu menghancurkan pasukanku, apa yang kamu ingin kami lakukan? Kaisar muda bertanya dengan marah. Perintahnya adalah untuk tidak mengirim bala bantuan sampai dia menyelesaikan pengasingannya. Namun orang-orang ini melakukan hal tersebut agar tidak kehilangan seluruh usaha mereka di dunia spiritual. Hal ini membawa mereka pada situasi saat ini, di mana mereka tidak lagi mampu menanggung kekalahan, atau mereka akan segera menghadapi risiko musuh bersejarah mereka bertindak melawan mereka dan menghancurkan mereka menggantikan Minos. Kita harus berdamai dengan dunia itu. Akui bahwa kita kalah perang dan mendapatkan wilayah di dunia itu. Saat kita meningkatkan jumlah kita sebagai dewa di masa depan, kita bisa mencoba mendominasi dunia kecil itu lagi. Menyarankan salah satu dewa di sana. Sekuat apapun mereka bersama Minos, mereka tidak akan bisa menjadi lebih kuat lagi dalam 1000 tahun ke depan. Sementara itu, kita dapat memulihkan sebagian kekuatan yang hilang selama periode ini dan bersiap untuk memulai kembali perang. Yang terpenting saat ini adalah mempertahankan posisi kita dan merahasiakan apa yang terjadi di dunia ini. Selama Irpol tidak mengetahui kelemahan kita dan nilai dunia ini, kita bisa membalikkan keadaan dan mencapai hal-hal besar. Orang-orang di sana menyuarakan pendapat mereka sambil memberi nasihat kepada penguasa setempat. Kaisar mekanik yang baru sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan. Menghadapi kekalahan yang telah diderita negaranya, dia hanya bisa melakukan apa yang disarankan oleh anak buahnya. Sementara itu, di area antara Albano dan Black Plain Empire, berbagai benda logam atau makhluk berwarna biru tergeletak di sana-sini di area luas yang tertutup kabut. Ada jurang besar yang bebatuannya berwarna merah darah, dan aura kematian di dekatnya sangat kuat tidak seperti yang lain di dunia. Di dasar tempat ini, beberapa kuburan terbuka, dan hanya satu orang yang bekerja. Makhluk ini memiliki penampilan yang aneh, tampak seperti gabungan beberapa mayat berbeda yang membentuk satu tubuh. Di mana Minos yang berdarah itu? Kutukan daerah ini muncul dalam dirinya saat dia menggali kuburan lagi untuk musuh yang telah dia bunuh dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa alien mendatanginya selama perang, dan mereka semua mati di tangannya. Saking banyaknya mayat yang berjatuhan di sana, hingga kesadaran kutukan di kawasan itu masih tertahan hingga saat ini, padahal musuh terakhir yang dihadapinya sudah mati beberapa bulan yang lalu. Saat dia mengubur tubuh musuhnya sedikit demi sedikit, makhluk ini tidak bisa tidak memikirkan Minos, yang telah berjanji untuk membantunya ketika dia menjadi lebih kuat. Sayangnya, yang dia tahu tentang Minos hanyalah pemuda itu masih hidup dan tidak lagi berada di dunia spiritual. Bagaimana dia mengetahui hal itu? Nah, selain sudah menginterogasi alien yang mendatanginya, dia juga bisa merasakan kalau perjanjiannya dengan Minos masih sah. Jadi dia telah menunggu Minos kembali ketika dia mendapatkan jawabannya, apakah dia benar-benar bisa meninggalkan tempat yang telah dia tinggali selama jutaan tahun. Mendesah, saya pikir itu cukup untuk hari ini. Dia berpikir sambil menghabisi mayat lain sebelum melihat ke arah di mana terdapat beberapa esensi alien. Sesuatu yang telah dia konsumsi sejak awal Perang Dunia. Sementara itu, sekelompok alien di dunia spiritual bersembunyi di pulau terapung di Laut Leluhur, inti wilayah mereka di dunia ini. Mereka tahu bahwa bala bantuan akan segera tiba dan apa perintah baru bagi mereka dalam konflik ini. Namun meski mereka harus bersembunyi dan melindungi diri dari serangan Kali dan Aurae, alien ini menghadapi masalah lain.
Penyerbuan penduduk asli dunia spiritual yang sebelumnya telah menyerah. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2279 Irpol. Setelah pertempuran yang berakhir dengan kematian 3 dari 4 dewa kerajaan mekanik di dunia spiritual, kekuatan The Adaman Land telah mengumpulkan kekalahan di dunia Minos. Setelah Kali bergabung dengan Aurae dan mulai memburu dewa terakhir pasukan musuh yang tersisa di planet ini, banyak pos terdepan alien di dunia itu dihancurkan, menandai hilangnya wilayah kekuatan tersebut. Benua ilahi dan benua binatang telah dibersihkan secara menyeluruh dari kekuatan asing hingga hanya di laut leluhur saja masih ada wilayah asing di dunia ini. Dengan berkurangnya jumlah pasukan penyerang dan hilangnya wilayah mereka, jutaan penduduk yang menyerah kepada mereka karena takut pasukan lokal akan kalah dalam perang dunia mulai berubah pikiran. Mereka merasa malu karena tidak mempercayai dunianya dan menyerah. Namun lebih dari itu, mereka tidak ingin dieksploitasi oleh makhluk yang bisa dibunuh dalam waktu singkat. Ketika kekuatan dunia spiritual mendapatkan kembali kendali atas planet mereka sendiri dan maju melawan musuh-musuh mereka selama periode ini, para pembangkang lokal secara bertahap mulai meninggalkan pihak asing atau bahkan memberontak. Sisi kerajaan mekanik di dunia spiritual telah melemah secara signifikan hanya dalam beberapa minggu. Jika bukan karena keunggulan teknologi dari pasukan penyerang dari dunia itu, mereka mungkin sudah musnah sekarang. Namun meskipun mereka masih berada di planet ini, kekuatan asing ini telah kehilangan sebagian besar kekuatan lokalnya. Mereka sekarang bersembunyi di lokasi khusus yang dibangun pada tahun-tahun perang sebelumnya. Terlepas dari kesombongan alien, kekuatan The Adaman Land di dunia ini tahu bahwa mereka bisa mendapat masalah dalam perang ini sejak mereka tiba di dunia spiritual. Akibatnya, mereka telah menciptakan lokasi di sepanjang laut leluhur di mana, jika sesuatu yang penting terjadi pada rencana mereka, mereka dapat mempertahankan kehadiran mereka di dunia ini. Hanya di salah satu tempat ini ada beberapa orang yang selamat menunggu bala bantuan dari kekaisaran. Di bagian dunia spiritual yang sulit dijangkau, yang jarang dijelajahi sebelumnya, terdapat sebuah gua di dasar laut di mana beberapa perangkat pertahanan dan kamuflase dipasang untuk melindungi dan menyembunyikan area tersebut. Jika seseorang tidak pergi ke tempat yang tepat di area bawah air itu, mustahil menemukan tempat ini, bahkan bagi seorang dewa. Di kawasan ini dibangun sebuah kompleks markas besar, di mana pada saat itu terdapat lebih dari 2000 alien, robot dan makhluk biologis dari The Adaman Land. Itu bukanlah kekuatan alien yang ada di dunia ini, tapi saat ini, itu adalah bagian terbesar dari kekuatan alien di planet ini. Di tempat paling tertutup di tempat ini adalah dewa alien yang tersisa, bersama dengan beberapa demigod tingkat tinggi yang tersisa di kelompoknya. Bagaimana upaya musuh akhir-akhir ini? Apakah kedua pelacur itu berhasil menghancurkan salah satu pos terdepan kita? Ditanya satu-satunya level 100 yang ada di sana saat dia merujuk pada Kali dan Aurae. Tidak, Yang Mulia, mereka mencari Anda. Karena tindakan kelompok kami semakin berkurang, kami tidak mengalami kerugian baru akhir-akhir ini, jawab salah satu alien di sana. Itu bagus. Bagaimana dengan bala bantuan kita? Bala bantuan kami akan tiba di dunia spiritual dalam 15 hari lagi, Yang Mulia, kata alien lainnya. Saat mereka tiba, kita tidak perlu terus bersembunyi seperti yang kita lakukan sekarang. Tapi bukan berarti bahayanya akan hilang. Musuh akan mencoba menyerang kita segera setelah mereka mendapat celah. Kita harus berhati-hati. Meskipun kita bisa memperkuat diri kita lebih cepat dari yang mereka bisa, jika kita tidak melakukan semuanya dengan benar, kita bisa kehilangan semua upaya perang kita. Tidak akan ada bala bantuan lagi setelah kelompok ini sampai kekaisaran menghasilkan dewa baru. Jadi kita harus menanggung situasi ini selama beberapa dekade ke depan tanpa kerugian besar. Ya, musuh mungkin akan mencoba menghadapi kita, tapi jika kita berhati-hati, mereka akan menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan selain tinggal bersama kita. Sejak saat itu, siapapun yang maju paling cepat akan meraih kemenangan. Beberapa dari mereka saling berkomentar, menyetujui jalan baru di depan mereka untuk tetap hidup dan melanjutkan rencana mereka untuk mendominasi planet ini. Faktanya adalah mereka kalah perang. Dan jika mereka tidak sempurna mulai sekarang, mereka semua akan terbunuh dan bahkan dapat menyebabkan perpecahan yang lebih besar pada warisan negara mereka. Dewa di sana setuju dan mau tidak mau menghela nafas kekalahan memikirkan betapa buruknya situasi kelompoknya saat ini. Sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu, gumamnya. Sementara kekuatan dunia spiritual dan tanah Adaman mengalami situasi yang sangat berbeda dari beberapa tahun terakhir. Seorang pemain baru akan mempelajari situasi kedua dunia ini. Di galaksi yang sama dengan tata surya The Adaman Land, terdapat tata surya yang tidak begitu jauh dari dunia musuh dunia spiritual. Di bagian alam semesta ini, terdapat beberapa planet yang dapat dihuni, namun satu dunia khususnya, yang sedikit lebih besar dari Adaman Land dan dunia spiritual, adalah yang paling mencolok. Namun tidak seperti The Adaman Land, tempat ini bukanlah tempat yang berteknologi maju. Itu menyerupai hutan raksasa di mana praktis tidak ada kota besar.
Dengan beberapa pengecualian, tempat ini didominasi oleh bentuk kehidupan alami, tanpa banyak bangunan yang dibuat oleh makhluk cerdas. Di tengah berbagai jenis hutan di dunia megah ini hiduplah ras dominan di tempat tersebut, yang terdiri dari suku dan klan yang hidup selaras dengan alam. Meskipun The Adaman Land dicirikan sebagai peradaban mekanis, tempat yang dimaksud adalah peradaban liar. Meskipun terdapat energi yang dapat ditanami di kedua dunia, dan seseorang dapat mengembangkan jenis teknologi yang sama di kedua dunia, tempat ini berkembang dengan cara yang sangat berbeda dari The Adaman Land. Sementara planet kerajaan mekanik didominasi oleh makhluk yang menggunakan kecerdasan dan perangkat canggih mereka untuk berkultivasi lebih jauh. Kampung halaman Irpol adalah tempat di mana penduduk asli memiliki kekuatan druidik. Mereka menggunakan sihir alam untuk menumbuhkan kota yang hidup, berkomunikasi dengan hewan, dan mengendalikan lingkungan di sekitar mereka dengan kekuatan khusus tanpa merusak atau mengubah lingkungan. Makhluk humanoid dan berbulu, mirip monyet, dengan tubuh dan ekor besar, mendominasi dunia ini. Bagaimanapun, salah satu makhluk terkuat di dunia ini menerima informasi baru dari musuh besarnya, kerajaan mekanik. Senior Kalio, saya punya beberapa informasi aneh tentang The Adaman Land. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2280 Ketenangan sebelum badai. Saat dia mendengar salah satu anak buahnya berbicara tentang musuh bebuyutan Irpol, Kalio, yang memiliki tinggi 5 meter, dengan kulit pucat, bulu coklat menutupi sebagian besar tubuhnya, dan hanya mengenakan celana panjang besar, mengubah pandangannya. Dia berdiri dari singgasana kayunya di tengah hutannya dan memberi isyarat agar makhluk level 99 itu membuka mulutnya. Pria itu melanjutkan apa yang dia katakan. Aku tidak memiliki semua informasi terkait karena masalah ini baru saja menjadi perhatianku. Tapi faktanya beberapa pos terdepan kerajaan mekanik terkutuk telah melemah. Menurut berita yang disadap kelompok saya, kekuatan dunia itu telah menemukan dunia baru yang mirip dengan dunia kita dan telah memulai perang dominasi. Namun, hal-hal tampaknya tidak berjalan baik bagi mereka. Kalio menyempitkan alisnya yang besar, mengingat perang di masa lalu ketika robot-robot The Adaman Land menyerbu dunianya. Namun, tidak seperti banyak musuh kerajaan mekanik yang jatuh ke kondisi itu, kekuatan Irpol tetap teguh. Mereka mengusir semua alien dari The Adaman Land dari dunia mereka. Kekuatan druidik di planet itu mengalahkan musuh-musuh mereka, memaksa mereka mundur. Namun sekuat Irpol, mereka tidak dapat membalas dendam hingga hari itu tiba. Namun, kemenangan dalam perang tersebut tidak berarti pengampunan bagi musuh-musuhnya. Kekuatan dunia ini telah kehilangan banyak hal untuk meraih kemenangan, dan individu seperti Kalio mendambakan darah musuh mereka. Mendengar berita itu, kera raksasa itu mengepalkan tangannya erat-erat, bersemangat memikirkan apa maksudnya. Kirim kelompok melalui lubang cacing universal ke tata surya tetangga. Jika sudah dipastikan bahwa tanah Adaman melemah, kami akan menyerang mereka. Saya akan melakukan yang terbaik, Senior Kalio. Sebelum Leriak pergi, Kalio menambahkan. Cari tahu semua yang Anda bisa tentang dunia baru yang ditemukan The Adaman Land. Baiklah, saya akan mengirimi Anda berita jika saya mendapat kabar terbaru. Setelah itu hilang, Kalio membentuk senyuman di bibir besarnya, membayangkan bahwa inilah saatnya dunianya menonjol dari orang-orang yang pernah menyerang mereka di masa lalu. Irpol awalnya adalah masyarakat damai yang tidak memiliki niat menjelajahi dunia lain. Namun, hal itu berubah dengan upaya dominasi The Adaman Land dan masalah lain yang mereka alami setelah perang itu. Sekarang dia menghadapi kesempatan ini, makhluk level 100 itu, yang terkuat di dunia ini. Mau tidak mau menaruh minat pada dunia kecil yang ditemukan musuhnya. Saat itu, kami hampir jatuh ke tangan para pencatut yang menyerang kami setelah perang. Sekaranglah waktunya untuk memanfaatkan peluang dan mendominasi dua dunia secara bersamaan. Dia merasa penuh energi, membayangkan dia bisa menghadapi dua dunia kuat di saat yang lemah dan mendapatkan semua yang dimiliki kedua peradaban tersebut. Dia meninggalkan tempat duduknya hingga mencapai puncak pohon. Sesampainya di titik tertinggi yang bisa ia tuju, ia menatap langit hijau dunianya sejenak sebelum menepuk dadanya dan berteriak. Dengan seruan perangnya, beberapa dewa lain seperti dia di seluruh dunia akan memahami panggilan tersebut. Ketika calon peserta baru dalam perang dunia mulai masuk, 1 tahun penuh telah berlalu bagi staf Minos di Zokero. Lebih dari setahun telah berlalu sejak Minos dipromosikan ke pangkat prajurit elit, dan situasinya di area luar kota markas Armans telah meningkat secara signifikan. Sebelum misinya di luar markas, dia menghadapi masalah bahkan setelah menjadi prajurit kaki dan pangkat. Meskipun masalah yang dia hadapi lebih sedikit dibandingkan tahun pertamanya di guild. Saat itu, dia masih harus berurusan dengan anggota guild yang tidak ingin berbisnis dengannya atau makhluk yang berusaha mempersulitnya. Menjadi penegak hukum tidaklah mudah, dan banyak alien yang membencinya. Namun, seiring bertambahnya level, hierarki, dan reputasi, Minos menghadapi lebih sedikit masalah di bagian luar kota. Masih ada makhluk yang tidak mau memandangnya dan menghindarinya.
Tetap saja, dia sekarang bisa menggunakan poin prestasinya tanpa terlalu banyak kesulitan dan hidup relatif baik di bagian luar markas guild. Beberapa anggota kelompoknya telah naik level atau dipromosikan, jadi faksinya juga lebih kuat, yang hanya memperbaiki situasinya. Maximilian baru saja mencapai level 102, sementara selain Ruth dan dia, semua orang di grup saat ini berada di antara level 100 dan 101. Sementara itu, faksinya tidak hanya bertambah jumlahnya dengan orang-orang dalam kelompok yang dikirim ke Speckled Bear Wild. Beberapa teman alien Minos dan teman-temannya telah bergabung dengan mereka, termasuk Wana, yang telah dia bimbing di minggu-minggu pertamanya di guild. Wana telah naik level dan menjadi prajurit pangkat sejak saat itu dan bersiap untuk menjadi prajurit elit. Minos melanjutkan pekerjaannya sebagai penegak hukum, tapi saat ini dia bertindak sendiri, menjadi salah satu dari sedikit penjaga yang posisinya di bagian luar kota. Jika situasinya tetap sebaik saat ini, dia bisa menjadi anggota internal guild bahkan sebelum dia mencapai level 98. Jadi dia dan kelompoknya telah hidup damai di markas Armans. Memanfaatkan peluang lokal dan memperkuat diri mereka dengan harapan suatu hari nanti mereka dapat kembali ke dunia spiritual dan menyelesaikan perang. Hari ini, Minos sekali lagi berpatroli di area luar markas Armans ketika dia tiba-tiba bertemu dengan musuh lama. Saat mengamati kemungkinan gangguan, Minos melihat sesosok makhluk sedang menatapnya. Itu bukanlah makhluk biasa melainkan penguasa level 110. Dia teringat anggota Silverdawn yang hampir membunuhnya dan memperhatikannya dalam diam sejenak. Minos tua, kurasa. Penduduk asli Zokero mendekati manusia muda ini, bertatap muka dengan rekan satu guildnya untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan Armans. Kamu ahlinya, bukan? Itu saudara kembarku. Dia meninggal hari itu. Oh, tapi jangan menatapku seperti itu. Aku di sini bukan untuk mencari masalah, hehe. Bagaimanapun, kamu terlihat baik-baik saja. Sayapmu itu sangat kuat. Mereka menyelamatkanmu dari saudaraku, kata penguasa sambil menatap Minos dengan penuh minat. Senior, apa yang kamu inginkan dariku? Minos bertanya, apa yang terjadi saat itu? Seperti yang kubilang, jangan khawatir. Aku tidak akan cukup gila untuk membalas dendam pada pahlawan yang menyelesaikan konflik pasukan kita. Dia tersenyum. Aku tidak bisa melewatkan kesempatan untuk memberikannya padamu. Dia menyerahkan kepada Minos apa yang tampak seperti kalung. Apa ini? Minos mengambilnya dengan hati-hati. Ini adalah sesuatu yang lea. Ini adalah sesuatu yang seseorang ingin aku berikan padamu. Ambillah, ini tidak berbahaya. Ini adalah kesempatan. Kamu akan mengerti ketika kamu mengerahkan sebagian energimu ke dalamnya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.